Ya, saudara, itulah tadi momen pemberian atau penganugerahan gelar Jenderal Kehormatan dari Presiden Joko Widodo untuk Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Karena kita tahu bahwa ketika diberhentikan secara hormat tahun 1998 lalu, Prabowo Subianto ini pangkatnya adalah Letnan Jenderal atau Bintang 3. Nah, terkait dengan penganugerahan Jenderal Kehormatan dari Presiden Jokowi ke Prabowo Subianto, pada kesempatan kali ini kita sudah tersambung, saudara, dengan Pak Beni Sukadis yang merupakan pakar militer sekaligus peneliti Les Persi. Pak Beni, apa kabar? Selamat pagi. Selamat pagi, Mas. Apa kabar? Baik-baik saja saya. Terima kasih. Baik. Pak Beni, sebelum kita analisis makna di balik pemberian gelar ini dan seterusnya, saya mungkin ingin tahu pemberian gelar Jenderal Kehormatan memang beberapa waktu sebelumnya sudah ada beberapa tokoh begitu yang mendapatkan gelar serupa. Tetapi makna Jenderal Kehormatan ini apa sih sebetulnya, Pak? Ya, terima kasih atas kesempatannya. Selamat pagi para pemirsa sekalian. Memang kalau dilihat secara dalam teliti ya, Jenderal Kehormatan ini pernah diberikan oleh pemerintah ya kepada beberapa jenderal, nggak salah itu pada awal-awal reformasi ya. Nah, tapi kalau kita lihat lagi secara lebih detail, lebih dalam gitu dalam undang-undang, terutama di Undang-Undang TNI tahun 34 2004 sebenarnya udah nggak ada. Nah, tapi ketika kita baca lagi berapa peraturan perundangan, ada PP tahun pemerintah tahun 59 nomor 36 tahun 59. Memang di situ ada yang menjelaskan tentang pangkat-pangkat militer khusus, tituler dan kehormatan ya. Jadi ada tiga pangkat yang dia bahas di situ di dalam peraturan pemerintah itu pangkat militer khusus, tituler dan kehormatan. Nah, kalau kita baca lagi di pasal 10 itu memang salah satu alasan yang menurut undang apa peraturan pemerintah ini penting untuk digarisbawahi dalam pemberian pangkat kehormatan adalah personel militer tersebut punya jasa ataupun bantuan kepada kemajuan dari institusi militer atau pertahanan ya. Nah, tentunya kemajuan ataupun jasa atau bantuan-bantuan dari personel militer terhadap kemajuan pertahanan negara itu kan sangat luas ya definisinya ya, betul nggak? Sehingga mungkin yang makanya saya bilang harus ada tolak ukur ketika jasa dan bantuan ini apa saja. Nah, tapi yang lebih detail lagi dalam artikel ini ayat berikutnya adalah sebenarnya pemberian ini boleh saja, tapi dalam konteks bahwa personel militer itu aktif, Mas. Jadi tidak ada di dalam peraturan pemerintah ini tidak dimaksudkan bahwa untuk purnawirawan gitu. Sehingga menjadi sangat aneh dan janggal ketika pemerintah baik itu sebelumnya atau yang sekarang ya sudah memberikan kenaikan pangkat kehormatan. Gitu. Jadi jenderal hormat ini jangan-jangan hanya subjektivitas presiden saja untuk memberikan apa namanya istilahnya tanda kasih ataupun tanda terima kasih bahwa dalam konteks pemilihan presiden yang baru saja selesai 2 minggu lalu ya Pak Mas ya. Sehingga saya agak curiga ini adalah bagian dari tanda terima kasih presiden pada Prabowo karena pertama sudah mengajak anaknya kemudian juga ya apa namanya tadi sudah menang juga gitu. Kira-kira mungkin ada Hmm, take hmm, in hmm. jangan-jangan di balik. Oke, tapi Kira-kira kalau gitu kita Mas. melihat beberapa pihak sebelumnya yang sudah menerima jenderal kehormatan ini kan ada nama Hendro Priyono, kemudian Susilo Bambang Betul. Yudhoyono, kemudian ada nama Luhut Binsar Panjaitan juga ya, yang saya baca namanya itu kan Betul. semuanya menerima pangkat jenderal kehormatan ketika sudah purnawirawan. Berarti ini semuanya tidak sesuai Betul. aturan menurut Anda? Ya, kalau menurut saya ya artinya kan dari sisi itu ya seharusnya kan bukan yang aktif bukan yang purnawirawan gitu. Sehingga ini Hmm. lebih soal bagaimana subjektivitas presiden saja. Jadi sebenarnya juga gitu sama. Karena praktek ini apalagi yang saya baca di undang-undang memang ada ada apa namanya semacam ruang yang kosong yang dianggap ini yang bisa digunakan gitu loh. Dan ini nah persoalan yang lain adalah apakah untuk peraturan ini sudah tidak berlaku kan? Kalau tidak berlaku ya bagaimana gitu. Jadi memang jadi cukup dilematis ya Mas. Jadi cukup apa ya ada ruang yang cukup besar dalam konteks ini pemerintah bisa mengajukan ini karena dianggap peraturan sudah ada, tidak ada gitu. Sehingga menurut saya ini yang mungkin yang harus kita gali lebih dalam gitu loh. Jangan-jangan memang tapi kalau peraturan ini tetap ada, ya seharusnya tidak bisa dilakukan gitu. Jadi pemberian penghormatan tidak bisa dilakukan. Karena kan hanya perwira aktif yang bisa mendapatkan tadi pangkat baik itu khusus, pangkat tituler ataupun kehormatan.
Nah, tadi kan salah satu indikator yang tadi sudah ada sebutkan Pak Benny ada terkait dengan eh, yang ini bisa diberikan ketika yang bersangkutan punya jasa tertentu, punya sumbangsih lah yang cukup besar begitu. Nah, ini Betul. dalam dalam aturan dijelaskan tidak ini sumbangsih yang seperti apa, berjasa yang seperti apa sehingga bisa itu diberikan gelar pada pihak yang terkait. Didetailkan tidak di aturan atau multitafsir sebetulnya? Ya ini tadi sebenarnya cukup multitafsir kan. Seharusnya memang ada peraturan yang lebih teknis kalau jika memang ada gitu. Nah, persoalannya kan memang Hmm. selalu bukan hanya peraturan ini, apapun undang-undang yang lain itu banyak sekali yang definisi yang cukup multitafsir, Mas. Jadi kalau bicara tentang jasa dan sumbangsi personil militer terhadap kemajuan, itu kan mungkin sangat luas. Apakah dalam konteks profesionalisme militer ataupun dalam soal Hmm. pembelian alutsista ataupun dalam menaikkan kesejahteraan. Nah ini kan ada tolok ukur yang bisa berbagai macam indikator yang nggak ada di kalau di undang-undang di peraturan itu nggak ada. Jadi hanya jasa dan bantuan terhadap kemajuan pertahanan gitu, institusi pertahanan. Nah, Sehingga berarti tadi jasa saya itu bilang tergantung yang memaknai multitafsir. seperti apa ya. Jasanya Betul. seperti apa Jadi tergantung betul. yang memaknai, tergantung yang membaca. Betul, betul, betul. Jadi Oke, tergantung oke. yang baca gitu. Oke, Pak Artinya Beni ada satu hal juga yang saya ingat begini yang juga menarik untuk kita diskusikan. Kalau kita coba bandingkan dengan pihak-pihak sebelumnya telah menerima eh, pangkat serupa ya, jenderal kehormatan ada SBY, ada Lutbinsar dan juga ada Hendro Priyono. Kalau kita coba bandingkan dengan Pak Prabowo Subianto, proses berhentinya Pak Prabowo ini kan eh, hard landing ya, hard landing karena dia ya diberhentikan dengan hormat. Sekalipun dengan hormat tapi statusnya adalah diberhentikan, bukan karena sudah masuk usia dan lain sebagainya. Nah, ketika figur yang diberhentikan sekalipun dengan hormat, kemudian ini mendapatkan gelar jenderal kehormatan, bagaimana pendapat dari Pak Beni? Pantaskah atau wajarkah ini terjadi? Ya, saya pikir kalau dari sisi misalnya logika umum aja ya Mas, artinya dengan secara histori, secara empiris kita tahu bahwa figur Pak Prabowo ini kan cukup kontroversial ya, karena memang dalam peralihan transisi dari Orde Baru ke Reformasi ada aktivitas yang diduga ya pelanggaran HAM yang dilakukan oleh Pak Prabowo pada saat itu ya. Pada saat dia Danjen Kopassus dan Pangkostrat ya tentu saja pandangan ini banyak diadopsi oleh teman-teman civil society, LSM, dan akademisi dan bahkan keluarga korban yang atas pelanggaran HAM itu kan banyak sekali yang melakukan kritik ataupun mengajukan apa namanya protes terkait tentang apa namanya bahkan soal kontestasi dalam presiden pun masih menjadi persoalan gitu sehingga ya, figur kontroversi seperti Pak Prabowo ini ya justru ya artinya dari sisi ini kan uh, mungkin banyak bisa justru menghasilkan banyak kontraproduktif ya dalam konteks diskusi debat soal apakah memang pantas dia menjadi presiden itu pun juga menjadi pertanyaan yang mungkin masih bisa diajukan oleh teman-teman kalau masyarakat sipil tadi sehingga jadi ada konsekuensi dan dampak yang psikologis mungkin kepada keluarga korban dan keluarga apalagi kepada terhadap dugaan-dugaan pelanggaran HAM tersebut sehingga memang cukup kontroversi jadi justru ini semakin membuat kontroversi. Oke. Nah, ketika seperti tadi Anda sampaikan beberapa di awal-awal tadi kita mulai berdiskusi, Pak Beni, bahwa ini bisa jadi ya, ini asumsi kita, pemahaman kita bisa jadi sebagai ucapan terima kasih begitu ya dari Presiden Joko Hmm. Widodo kepada Pak Prabowo Subianto. Tapi kalau kita mau mencoba melihat dari aspek lainnya, mungkinkah ini juga merupakan selain bentuk terima kasih, ini juga mungkinkah menjadi investasi dalam tanda kutip ya oleh Presiden Joko Widodo menyongsong nanti pemerintahan berikutnya supaya jamin sekalipun KPU belum ada keputusan tetap tapi real count sudah Betul. kemungkinan besar begitu ya. Ini sebagai Hmm. jaminan garanti bahwa ini kau yang melanjutkan saya, program saya harus aman bla 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 dan seterusnya. Ya, Bisa dimaknai ya. sebagai investasi tidak, Pak Beni? Ya, mungkin saja, Mas. Mungkin saja. Artinya kan semua pihak bisa apa namanya menyikapi ataupun apa namanya memahami situasi ini soal pemberian kehormatan ini bahwa jangan-jangan memang ini salah satu ya tadi yang saya bilang terima kasih caranya kemudian juga bagian Hmm. investasi yang dilakukan Jokowi agar mungkin saja ada program-program titipan yang ketika dia bersama Pak Prabowo bersama anaknya melakukan apa namanya menjalankan pemerintahan di masa depan sehingga ini menurut saya ada semacam TNG tadi gitu. Cuman persoalannya kan uh, publik nanti yang menilai gimana apakah benar ini menjadi satu investasi Jokowi, apakah dia bisa menitip program-program tertentu apa tidak gitu kan. Nanti tergantung Presiden Prabowo juga ketika dia nanti dilantik dalam menjalankan pemerintahan. Kira-kira begitu.
Oke, dan kita juga sambil menunggu juga nih ya, KPU Hmm. juga masih belum memutuskan bagaimana Betul, keputusan tetapnya terkait dengan hasil betul. Pilpres. Nah, ada juga pemaknaan yang mungkin mungkin saja muncul begini Pak Beni, ketika tahun 1998 Pak Prabowo Subianto diberhentikan secara hormat dari TNI dengan pangkat Letjen. Kemudian hari ini mendapatkan gelar Jenderal Kehormatan dari Presiden Joko Widodo. Nah, gelar Jenderal Kehormatan ini bisa dipakai dalam tanda kutip alat tidak untuk membersihkan nama atau masa lalu Pak Prabowo Subianto yang mungkin ada bilang tadi kontroversial. Hmm. Saya pikir enggak ya, arti dari sisi apa namanya pandangan umum ataupun persepsi ya, terlepas dengan segala macam kontroversinya tersebut ya, tidak bisa serta merta akan menghapuskan apa namanya kejadian-kejadian yang masa lalu itu mas. Sehingga kan dalam konteks reformasi kan banyak sekali kan informasi-informasi ataupun narasi yang dianggap bahwa apa namanya istilahnya pelibatan ini ada sesungguhnya terjadi gitu. Tapi kan memang tidak bisa jadi apapun pangkat ini tidak bisa menghapuskan apa yang sudah terjadi gitu. Jadi tidak bisa serta merta jadi istilahnya memberikan satu apa angin surga lah kepada Pak Prabowo sendiri. Sehingga karena kan secara historis juga kan walaupun ini masih dugaan karena kan nggak pernah dibawa ke pengadilan. Jadi ini yang selalu menjadi alasan dari teman-teman di apa namanya di pemerintahan ya bahwa ini ya sangat layak Prabowo untuk mendapatkan karena tidak ada proses pengadilan dan tidak ada hukuman yang dijalankan oleh Pak Prabowo. Oke, kita berpikir dari sudut pandang kubu Pak Prabowo Subianto, entah itu timnya atau Pak Prabowo Subianto itu sendiri ya, Pak Beni. Dengan mendapatkan gelar Jenderal Kehormatan dari Presiden Joko Widodo secara langsung yang tadi mengatakan secara istimewa, saya menganugerahkan Jenderal Kehormatan. Apa yang bisa kemudian dimanfaatkan oleh kubu Pak Prabowo Subianto dan Prabowo Subianto itu sendiri dengan gelar Jenderal Kehormatan ini? Apa yang bisa dibanggakan lah, setidaknya begitu. Ya, artinya dari sisi public relation ya mungkin saja kan. Artinya jenderal kehormatan ini semacam hadiah yang istimewa dari presiden. Dan itu ya artinya tentu saja memang bisa digunakan sebagai upaya untuk memberikan contoh kepada masyarakat ya. Kok sudah dapat ini kok mendapat titel jenderal kehormatan kan apalagi yang Anda harapkan gitu ketika bahwa dia apalagi dari diberikan ketika setelah dia terpilih menjadi presiden sehingga hal ini bisa saja digunakan sebagai menjadi kampanye positif bagi pendukung dari Prabowo. Oke, terakhir Pak Beni terkait dengan jenderal kehormatan ini kemudian adanya potensi multitafsir pasal regulasi terkait dengan hal ini ke depan. Hmm. Menurut Anda, masukan Anda apa yang seharusnya dilakukan oleh pihak pemerintah terkait dengan aturan yang Ya, Anda nilai multitafsir terkait dengan pemberian jenderal kehormatan ini? ya betul. Ini saya pikir ini satu tindakan yang sangat penting atau langkah yang sangat penting dari pemerintah untuk mengambil segera apa namanya upaya perumusan suatu aturan ataupun kebijakan mengenai pengangkatan jenderal kehormatan. Karena kan dengan aturan tadi itu, saya bertanya apakah ini peraturan pemerintah tersebut berlaku atau tidak. Ini kan masih belum jelas. Tapi ada juga orang bereferensi dengan undang-undang soal tanda kehormatan dan pangkat dan jasa. Tapi di situ pun juga yang diberikan juga tentara aktif, gitu, bukan purnawirawan. Nah artinya perlu rumuskan aturan-aturan yang lebih baru, yang lebih konkret, yang lebih jelas gitu kan, untuk mengatur soal pengangkatan jenderal kehormatan dan pengangkatan pangkat-pangkat khusus yang lainnya gitu. Begitu betul. Berarti harus ada revisi-revisi yang jelas supaya Betul. tidak terjadi multitafsir, supaya tidak timbul juga pertanyaan dari masyarakat. Pertanyaan-pertanyaan yang saya lontarkan pagi hari juga kepada Pak Beni, Betul. terus ada Betul. kejelasan begitu ya terkait dengan regulasi. Baik, Pak Betul. Beni Sukadis, pakar militer sekaligus peneliti dari Les Persi, terima kasih sudah berbagi sudut pandang pada kesempatan kali ini. Pak Beni, kita jumpa lagi di episode berikutnya di kesempatan yang lain, Pak Beni. Selamat pagi, Terima kasih. Sampai jumpa lagi. sampai Selamat jumpa. pagi. Dan saudara itu tadi perbincangan saya bersama dengan Pak Bedi Sukadis, pakar militer terkait dengan penganugerahan gelar Jenderal Kehormatan dari Presiden Joko Widodo kepada Prabowo Subianto yang bisa dimaknai ini sebetulnya multitafsir. Bisa iya ini dibenarkan tapi juga bisa tidak dibenarkan karena regulasinya mengatur bahwa ini sebenarnya bisa diberikan asal untuk kepada prajurit aktif. Tapi ada beberapa hal yang dinilai menjadi celah begitu dan dibutuhkan adanya kejelasan kepastian di masa depan supaya ini tidak lagi menjadi pertanyaan di publik. Dan saudara demikian perjumpaan kita pada kali ini. Saya Rendro Reksa pamit. Sampai jumpa. Salam SCTV.